wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma atmim lana bil khair. Allahumma yassir lana hifdza kitabika wal amal bih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sambung lagi belajar bahasa Arab, yang mana kita akan belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dengan kaidah harfiah Al-Furqan. Alhamdulillah kita sudah masuk surah Luqman ya. Sekarang kita insyaallah masuk ayat ke 8 dan ayat ke-9 ya. Insyaallah sila dibuka Al-Qurannya surah Luqman ayat 8 dan 9 ya Ustaz. Ustaz baca dan sila menyimak versi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. Sadaqallahu. Inna, mana inna? Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang amanu, mana ya, telah beriman mereka, wa dan amilu, telah beramal mereka, as-salihat, itu amal-amal soleh, lahum, la bagi hum mereka, jannatu, itu syurga-syurga, an-na'im, syurga na'im, ada kenikmatan ya. Khalidina ya. Khalidina man orang-orang yang kekal, fiha, fi dalam hanya ya. Wa'dallah ya. Wa'da mana janji ya. Allah ya. Haqqan ya. Haqqan benar ya. Wa huwa, wa dan huwa dia ya. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya. Jadi kedua ayat ini menjelaskan Allah menerangkan hanya orang-orang yang beriman saja yang boleh menerima ataupun mau mengikuti ayat-ayat Allah ya. Karena ayat-ayat sebelumnya itu ayat yang ke-7 ya, di mana orang yang tidak beriman, orang yang kafir, mereka angkuh, sombong ya, berpaling ya. Dia tak nak mendengar ya, seolah-olah telinga mereka tuli ya, tak boleh mendengar ya. Padahal sudah dibacakan ayat Allah, ayat Al-Quran ya, jadi seolah-olah telinga mereka itu tuli. Maka itu Allah nyatakan bagi mereka yaitu azab yang pedih. Tapi di sini ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman, yang mana orang yang beriman ini apa itu maksud iman? Jadi amanah ya, amanah yu'min iman ya. Jadi maknanya iman di sini di mana dinyatakan dalam satu hadis ma waqara fil qalbi ya. Jadi apa yang tertanam dalam hati. Al-iman at-tasdiq
ataupun iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi maknanya yang namanya iman itu kita mengikrarkan dengan lidah kita, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita dibenarkan. Dibenarkan dalam hati kita. Kemudian dipraktiskan, kita laksanakan dengan amal-amalan yang apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang juga disuruh oleh Rasulullah, kita laksanakan ya. Dalam iman Islam ya, kita melakukan melakukan sholat, ya, puasa, zakat, haji ya. Antaranya ya, insyaallah ya. Juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi amal-amal soleh ya. Jadi untuk menjaga keimanan ini mesti dijaga dengan amal ya. Jadi iman saja kalau tidak diikuti dengan amal, maka iman itu boleh tidak dapat maintain ya. Jadi iman itu oleh itu al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu dia naik turun ya. Bagaimana dia naik? Yazidu bit ta'ah. Jadi kita naik iman kita dengan mentaati perintah-perintah Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan dia akan berkurang ya, dengan kita melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu kita berusaha ya, antaranya kita menghadiri majelis ilmu, kita juga melakukan ibadah ya, di ibadah wajib dan juga ibadah sunnah ya. Kemudian kita menjaga cintaan kita, kerinduan kita kepada rumah-rumah Allah ya, ke masjid ya. Antaranya ya, juga kita antaranya juga banyak kita bersedekah ya, melakukan qiyamul lail ya, juga antaranya amal-amal soleh ya. Maka bagi orang seperti ini kata Allah, lahum jannatun na'im ya. Bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Sebenarnya maknanya kata Rasulullah untuk masuk surga Allah ini maknanya sebenarnya tidak susah, jadi mudah ya. Pertama kita mengucapkan salam ya. Afsyus salam. Kadang-kadang kita mengucapkan salam, kadang-kadang ada perasaan malas ya. Ataupun menjawab salam pun begitu juga ya, ada menjawab salam ya. Ini padahal ini adalah antara ciri-ciri orang yang menjadi ahli syurga. Padahal salam itu adalah merupakan ciri orang-orang yang menjadi ahli syurga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam merupakan perkataan dari Allah yang Maha Pemurah ya. Afsyus salam bainakum ya. Jadi oleh itu kita usahakan membiasakan ya, untuk kita menjadi ahli syurga ini, antaranya kita membiasakan mengucapkan salam. Kita masuk rumah, ketemu kawan, sama ada kita kenal ataupun tidak kenal, sebenarnya kita juga mengucapkan salam seperti itu ya. Yang penting kita tahu dia orang Islam. Cuma kalau yang bukan Islam, kita tak boleh mengucapkan salam ya. Jadi, kalau ada orang yang bukan Islam mengucapkan assalamualaikum, kita tak boleh menjawab juga. Kita cakap waalaikum ya. Kalaupun ada, kalau kita tahu dia bukan Islam, kita jawab macam itu. Ataupun wa alainas salam. Ya, karena ini salam itu merupakan doa. Nah, itu dia. Cuma kadang-kadang emang ramai ya orang-orang yang bukan Islam yang mengucapkan salam mereka, tapi itu sebenarnya tak boleh. Ya. Ketika dia, dan kita juga tak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Kalau kita mendoakan mereka supaya mereka dapat hidayah boleh. Ya, kita berdakwah pada mereka. Tapi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, sebenarnya salam ini hanya kepada orang-orang yang beriman, orang Islam saja. Kemudian dalam hadis dinyatakan juga wa'timut ta'am. Jadi kita berusaha menjadi orang-orang yang berikan makan orang-orang yang membutuhkan ya. Ataupun kita bersedekah siapa saja yang kita jiran-jiran kita ya, wa'timut ta'am ya. Ini adalah kunci antaranya menjadi ahli syurga ya. Bagaimana bila ada jiran kita yang mungkin dia tidak perhatian ya, tak apa ya, kita juga memberi perhatian kepada mereka, kita memberikan makanan kepada mereka. Kalau dia tak berbagi, tak apa ya. Jadi kita bukan mengharap balasan daripada mereka ya, tapi maknanya niat kita adalah untuk kita beramal soleh ya.
wa atimu ta'am. Ya, itu antara ciri-ciri ahli surga itu memberikan makan. Kemudian wasil arham. Nah, itu ciri-ciri orang ahli surga juga bersilaturahim. Yaitu silaturahim itu pun juga menjadi ahli surga. Jadi siapa yang membutuhkan silaturahim dia antara ciri-ciri menjadi ahli neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi oleh itu kita berusaha bersilaturahim. Kalau dia yang memutuskan silaturahim itu lain, tak masalah. Jangan kita yang memutuskan silaturahim. Jadi kita berusaha bersilaturahim. Kemudian wasallu bil laili. Hendaklah kamu sembahyang malam, yaitu sembahyang tahajud. Bila waktunya, yaitu selepas salat Isya, ya. Juga dan akhirnya sebelum subuh. Ya, sebelum subuh kita boleh sembahyang tahajud. Minimalnya 2 rakaat. Boleh, ya. Sembahyang aja boleh. Jadi 2 rakaat ya. Kalau kita dengan witir alhamdulillah lebih bagus ya. Jadi cuma kadang-kadang ada perasaan malas, ya, ya, untuk bangun malam ya. Bangun malam juga, tapi bukannya ambil sembahyang dulu tapi ambil air, buang kecil pasti tidur balik. Maksudnya pergi bilik air, ya, udah tahu udah pukul 4 ke 4:30 ke pukul 5 misalnya kan. Buang air kecil, ambil wudu, sembahyang walaupun cuma 2 rakaat. Ya, kalau lebih ya alhamdulillah. Apalagi kalau boleh lepas itu ya dia melakukan dengan membaca Quran. Ya subhanallah ya, maka insyaallah akan ada kesannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan jiwanya tenang ya. Jadi kalau boleh jadi amalan kita, apalagi kalau kita belajar bahasa Arab. Ini salah satu kuncinya juga antaranya kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu Allah ini, kita juga berusaha untuk bangun malam, salat tahajud ya, baca Quran. Jadi mudah-mudahan kita jadi mudah-mudahan Allah buka insyaallah ya. Wassallu bil lail wan nasu niyam. Jadi pada saat itu orang-orang sedang lena tengah tidur ya. Jadi apalagi kalau kita boleh bangunkan keluarga kita, alhamdulillah lebih bagus lagi lah. Kita bangunkan anak suami ya, itu alhamdulillah ya. Tapi maknanya bangunkan dengan bijaksana lah ya. Jangan pula dengan kekerasan pula ya. Bangun. Terus dibangunkan dengan baik ya, diambilkan air dipercikan ya. Sehingga kejut bangun. Tapi maknanya sudah diberikan kepahaman dulu ya supaya sama-sama menjadi antara kunci menjadi ahli syurga. Jadi maknanya untuk kita membiasakan juga ya, antara nasihat buat diri Ustaz juga ya, karena hakikatnya nasihat ini kita sama-sama mengamalkan ya, sama memberikan peringatan ini supaya kita beramal soleh ya. Antaranya dengan kata Rasulullah tadkhulul jannata bisalam. Maka bila kita mengamalkan ini ya, itu dengan apa tadi? Menyebarkan salam, kemudian kita dengan memberikan makan atimu ta'am, kemudian wasil arham, kita bersilaturahim, wassalu bil lail wa nasniyam, jadi kita sembahyang malam ya, di saat orang sedang tidur ya, maka kita kata Rasulullah tadkhulul jannata, kamu akan masuk surga dengan salam ya, dengan selamat, dengan aman insyaallah ya. Kata Allah dalam ayat ini juga ayat 9-nya khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal ya, orang-orang yang kekal di dalamnya ya, dalam surga Allah subhanallah ya. Jadi maknanya kehidupan kita ini maknanya bukan berakhir di dunia ini ya. Kehidupan kita ada kehidupan lagi selepas di dunia ini ya. Kalau anggapan orang-orang bukan Islam ya, kehidupan hanya di dunia sahaja. Oleh itu mereka suka hatilah yang halal, yang haram, yang baik, yang tidak, yang buruk, yang tidak baik, yang jahat, ya, maka mereka lakukan. Ya. Tapi kalau orang Islam mereka berhati-hati, ya, karena di dunia ini yaumul amal, la hisab. Ya, hari kita beramal, tidak ada hisab. Dan esok nih hisab lah amal. Jadi esok hari kita dihisab, tak ada amal. Ya. Jadi oleh itu kita jangan sampai menyesal ya. Jadi penyesalan biarlah jangan ketika kita menyesal amalan-amalan kita lepas, jadi kita berusaha untuk memperbaiki lagi, mengevaluasi, muhasabah supaya kita berusaha ya, untuk beramal soleh terus, meningkatkan amal kita ya. Berusaha juga ya, jadi mana kita insyaallah jadi kita menjadi husnul khatimah, jadi kan khalidina fiha ya, yang mereka kekal di dalam surga Allah yang mana ini merupakan janji Allah, wa'dallah
janji Allah adalah benar, haqqan. Jadi kalau ada orang suka janji kan di dunia ini, janjinya suka tak ditepati, dikhianati. Tapi kalau Allah janjinya adalah benar. Siapa yang beramal, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal yang walaupun kecil apapun, dia akan melihatnya nanti di akhirat. Khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal yang buruk, yang jahat, kecil apapun, maka dia akan melihatnya juga di akhirat. Subhanallah. Kata Allah, wa huwal azizul hakim, dan dia Allah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Jadi sesungguhnya Allah dia tidak menzalimi atau menganiaya manusia atau orang-orang sedikit pun. Walakinnan nas, dan tetapi manusia, walakinnan nas anfusahum, diri mereka sendiri ya beliau, tapi diri mereka sendiri menzalimi. Jadi bukannya Allah yang menzalimi. Jadi sesuai. Jadi al jazau min jinsil amal. Jadi balasannya sesuai dengan atau setimpal dengan amalan. Dengan amalannya baik, bahkan amal baiknya itu di surga Allah. Kalau dia melakukan amalan yang tidak baik, jahat, melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka balasannya pun juga sama, yaitu dia mendapatkan balasan yang tidak baik itu di neraka Allah. Waliyadu billah, mohon perlindungannya. Kita pun bertobat istighfar ya. Kepada Allah yang astagfirullahaladzim. Kita kembali kepada bahasa Arab ayat yang ke-8 ya. Coba ke-8 ayat yang innal ladina Oke, berapa perkataan tuh? Innal ladina. Betul. Pertama inna ini sesungguhnya. Kemudian alladzina. Maknanya apa? Alladzina orang yang. Oke, jadi maknanya ada berapa perkataan? Orang-orangnya. Ada berapa? Pertama inna, sesungguhnya, satu. Alladzina, orang yang. Jadi ada berapa? Dua saja. Pertama inna. Inna ini maknanya apa? Isim ke fi'il haraf ya. Apa nama haraf di sini? Inna. Kalau kita tengok di sini ada ya, ada haraf namanya yang dalam yang pink ya, diagram haraf taukid inna ya. Jadi inna ini menunjukkan sesungguhnya ya. Dia apa maknanya taukid? Taukid maknanya penekanan ataupun penegasan ya. Jadi kalau macamnya contohnya, sesungguhnya saya seorang guru. Mungkin ada orang yang tak percaya itu, tapi sesungguhnya saya seorang guru. Jadi bila ada sesungguhnya ini diberikan penekanan. Jadi ada penekanan ini, ada inna, kemudian ada qad, sungguh. Jadi kalau dalam buku ini pun ada juga sebenarnya, ada buku ini, dalam buku bahasa Arab ini, buku berapa? Ya, 90. Ya. Oke, jadi ada haraf taukid ya. Jadi fungsinya untuk menegaskan ayat ataupun menekankan ayat. Contohnya inna sesungguhnya, maknanya inna sesungguhnya, inni ustadun. Inni ustadun ya. Jadi sesungguhnya apa? Ini maknanya sesungguhnya, ya atau aku atau saya ustadun. Ustadun maknanya apa? Guru atau ustad ya. Jadi bagaimana penekanan ya. Kemudian wa di sini maknanya waw sumpah ya. Dengan ta juga tak sumpah ya, tak kosam, bi juga kosam ya. Jadi di sini
selain dianya menunjukkan sumpah, bahwa sumpah dengan tapi ianya juga menunjukkan untuk penekanan juga. Ya, jadi contohnya di sini, wallahi. Wallahi. Mana demi Allah. Ini ustadun. Ini ustadun. Jadi maknanya demi menekankan. Wallahi ini ustadun. Oke. Kemudian selanjutnya ini sama tallahi dengan billahi pun sama juga, itu sumpah juga ya. Kemudian bukan la sini ya. Nah, di sini la ya. Ini apa mana ini tadi? Sesungguhnya saya sini aku la ustadun. La ustadun. Jadi maknanya la di sini maknanya apa? Sungguh atau benar-benar saya guru. Sesungguhnya saya benar-benar guru. Jadi la itu memberikan penekanan lagi. Betul-betul. Oke. Kemudian ada lagi nun yang sabdu nun syaddah ya. Sa'adhabanna ilal fasli. Sa'adhabanna ilal fasli. Mana sa? Akan. Adhaba, aku pergi. Adhaba mana aku pergi. Nah, yang syaddah itu apa maknanya? Benar-benar. Maknanya saya akan pergi benar-benar. Nah, itu. Ilal fasli, ke kelas bahasa Arab. Kemudian qad. Qad di sini maknanya sama juga, pasti atau betul. Atau benar-benar ya. Jadi sebenarnya dia punya makna lebih kurang aja sama ya. Kemudian qad di sini pasti atau benar-benar. Qad sami'a ya, atau sungguh ya. Sami'a telah mendengar dia. Sami'a telah mendengar dia Allah ya. Qaulaka maksudnya apa? Qaulaka itu perkataan ya. Qaula mana perkataan ka engkau. Ya. Jadi kalau ini diambil daripada surah Al-Mujadilah ya, ketika ada seorang sahabiah dia mengadu kepada Rasulullah ya. Qad sami Allah, telah mendengar dia Allah qaulaka. Qaulallati ya. Jadi perkataan allati ya, kalau jadi tujadiluka ya, dia membantah wanita tujadiluka fi zawjiha ya, ketika suami dia ada masalah dengan suaminya fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu pada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma ya, dan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Wallahu sami'un basir ya, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi hakikatnya diambil dari situ. Jadi mana hakikatnya setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, sama ada kita dengan terang ataupun dengan rahasia, karena sebenarnya Allah Maha mengetahui. Jadi di sini apa tadi? Mananya apa? Inna ya, mananya dia harap penekanan. Apa dia harap? Bahasanya apa? Harap taukid. Oke, bagus. Sebab itu alladzina apa dia? Orang-orang yang. Oke, alladzina orang-orang yang ini mananya isim ke fi'il ke haraf? Isim. Ya, isim. Ya. Apa dia tandanya di isim? Orang-orang. Daripada mananya itu orang-orang. Nah, kemudian ada daripada ini ada tadi punya tandanya? Garis bawah. Ataupun juga dimulakan dengan alif lam alladzina ya. Oke, jadi kalau ada alif lam ini menunjukkan isim apa namanya? Isim yang tertentu. Bahasa Arabnya isim al-ma'rifah. Oke, bagus. Isim yang tertentu. Oke, selain isim al-ma'rifah apa lagi? Boleh tak ada yang tahu tak? Isim nakirah. Kalau ma'rifah ma'rifah saja. Jadi kalau yang nakirah saja ya. Jadi maknanya kalau di ma'rifah yang tertentu, kalau nakir. Nah, jadi maknanya di sini ada, pernah dengar namanya isim yang menunjukkan penyambung ayat. Apa dia? Isim penyambung ayat. Betul. Isim apa bahasanya? Isim mausul. Kita tengok dalam diagram ini ya, diagram isim populer. Isim populer ini ada namanya isim mausul. Jadi dua lah Ustaz. Isim mausul dengan iya. Jadi maknanya dia juga kalau ada alif lam, satu dia menunjukkan tertentu, dan dia juga di sini fungsinya juga sebagai penyambung ayat. Alladzina juga menunjukkan penyambung
penyambung ayat ya. Di sini kita tengok yang isim penyambung ayat nih ada yang untuk lelaki, ada yang untuk perempuan, ada yang mudzakkar, ada yang muannats ya. Kalau yang mudzakkar alladzi ya, kalau yang muannats allati ya. Yang di tengah-tengah itu maknanya untuk umum ya. Boleh kalau man untuk yang berakal ya, siapa yang, kalau ma apa yang untuk yang tidak berakal itu benda ya. Oke. Jadi kalau alladzi untuk satu ya. Kalau alladina untuk dua orang maksudnya ya, atau dua ya. Kemudian alladina maknanya untuk ramai orang-orang yang. Tapi untuk lelaki mudzakkar ya. Kalau perempuan satu allati. Ya, kalau dua allatani ya, allatani. Kalau ramai tetap allataini, kalau ramai allai ataupun allati. Jadi dalam Al-Qur'an ada yang digunakan allati, ada juga yang digunakan allai ya. Oke. Jadi sini isim apa namanya? Selain dari isim yang tertentu al-ma'rifah juga isim mausul. Oke. Perlu diuraikan tak? Perlu. Jantinanya apa? Alladzina mudzakkar, jumlah bilangannya jamak ya, berganda ya, orang-orang ya. Oke. Kalau dalam apa namanya? Ayat ini tandanya apa? Jamak di situ. Ada apa? Di sini ada dia dengan nun ya. Alladzina, dia dengan nun ya, menunjukkan dia jamak. Ganti nama yang keberapa? Ketiga isim otomatik yang ketiga. Apa dia? Huwa atau hum? Huwa. Kalau huwa mana satu ya, kalau mereka nih hum. Ya, oke. Coba sambung lepasnya. Amanu. Apa mana amanu? Oke, telah beriman mereka. Dia menunjukkan isim ke fi'il ke harf. Amanu. Fi'il ya, oke. Fi'il ada tiga kan? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Ini fi'il apa? Amanu. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya. Apa tandanya fi'il madhi? Dia ada digunakan dengan telah. Ya, oke. Kemudian jantinanya apa? Fi'il madhi. Jantinanya mudzakkar kah atau muannats? Dia mudzakkar ya. Ada tadi ujungnya mudzakkar. Jumlah bilangannya jamak ya. Apa tandanya jamak di situ? Amanu. Siapa yang tahu? Yaitu di ujungnya ada jadi amanu. Amanu. Oke. Sini menunjukkan dia ramai, yaitu ada waw dengan alif. Ya. Ini yang menunjukkan apa? Dia jamak ya. Jamak ya. Oke. Oke. Ganti nama yang keberapa? Domir yang keberapa? Ketiga ya. Oke, mereka ketiga ya. Apa domainnya sembunyi itu? Hum. Bagus ya. Amanu. Oke. Selepasnya coba Kak. Lepas amanu wa amilu. Apa mana wa amilu? Dan ya. Amilu telah beramal mereka. Ini wa di sini maknanya dan, isim ke fi'il ke harf wa. Dan. Dan. Siapa yang boleh bantu apa? Haraf. Di haraf ya, karena apa waw di sini juga ada banyak jenisnya ya kan, ada waw waw atof di sini, waw atof ya, penyambung ya, waw penyambung apa waw atof penyambung ya, jadi sini waw atof ya. Lepas tuh amilu ya,
Kemudian amilu telah. telah beramal mereka. Oke, diisim ke fi'il kaharaf. Fi'il apa? Mati. Fi'il madhi ya. Oke, apa tandanya di fi'il madhi dimulakan dengan telah. Oke. Nah, kemudian jantinanya apa? Muzakkar, jima bilangannya jamak. Apa tanda jamak di situ ada waw dengan alif. Waw dengan alif. Waw dengan alif ya. Waw dengan alif ya. Amilu ya. Waw dengan alif. Kemudian domir atau ganti nama yang keberapa? Ketiga apa? Hum. Hum. Oke, bagus ya. Lepas tuh coba. Lepas amilu as-solihat. Kemudian as-solihat yaitu amal-amal soleh. Ya, amal-amal soleh. Oke, dia menunjukkan isim ke fi'il kahrah. Isim. Apa tanya di isim? Ada alif lam. Bagus ya. Nah, kemudian apa lagi? Di ujungnya baris apa? Baris bawah. Amil solihati. Nah, baris bawah ya. Oke. Jadi isim apa namanya nih? As-solihati. Al-ma'rifah yang tertentu. Oke, jantinanya apa? Solihati. Sahih, mudzakkar. Betul. Kenapa di mana? Karena di ujungnya ada ata ya. Kalau as-solihati ta ya. Oke. Jumlah bilangannya apa? Mufrad atau jamak? Jamak. Nah, jamak. Apa? Tandanya di jamak di sini? Apa? As-solihati. Apa tandanya di jamak di sini? As-solihati. Daripada makna dia yaitu amal-amal soleh berganda kan? As-solihati. Nah, kemudian daripada ini kita juga ada ya, apa tandanya? Ada apa? Dia menunjukkan jamak. Ada alif dengan ta. Nah, dia menunjukkan dia jamak. Oke. Jamak apa namanya nih? As-solihati. Nah, jadi kalau yang laki-laki kan satu orang laki-laki Islam muslim, kalau ramai muslimun atau muslimin ya. Oke. Ya. Jamak. Kalau yang al-mudzakkar ya. Nah, di ujungnya ada apa? Waw dengan nun ya. Una ataupun ina ya. Ina ya. Jamak untuk mudzakkar ya. Kalau jamak untuk perempuan anak al-muannats ada apa? Ujungnya ada alif dengan ta. As-solihat, as-solihat. Maknanya di sini jamak untuk muannas. Ya, oke. Oke. Domirnya ke berapa? Ganti nama ke berapa? Ketiga. Oke. Kemudian domirnya kunna. Oke. Nah, jadi mana di sini kita tengok as-solihati di sini adakah dia ini untuk yang berakal ke tidak? Nah, jadi kalau yang jamak ini mana sih ada juga untuk al-aqil. Apa dia? Al-aqil. Nah, satu lagi ghairul aqil. Jadi ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Jadi kalau misalnya di sini ada seorang muslimah ya, yang namanya solihah, misalnya kan. Kemudian bukan satu orang di sini. Ada yang di section 2 namanya solihah, kemudian section 3 namanya solihah juga. Kemudian di section 4 ada solihah. Jadi as-solihati. Jadi solihat. Di sini baru di sini berakal kan, ya. Baru di sini mananya di sini apa? Mereka solihah. Maka di sini menjadi apa? Dominnya adalah hunna. Ya, hunna. Tapi di sini boleh tak kita nyatakan
amal soleh. Ini dikatakan mereka amal soleh. Boleh tak? Itu ataupun ia amal soleh kan? Karena dia tak berakal, amal soleh. Jadi kalau tak berakal ini jadi macam mana? Jadi menjadi hunna. Menjadi apa? Menjadi kalau menjadi mufrad lagi, menjadi hiya. Jadi it's. Karena dia tak berakal. Ya. Kecuali kalau misalnya as-solihah di sini untuk yang berakal. Ya. Misalnya al-muslimat. Ini berakal kan? Ya. Jadi maknanya sebenarnya hunna. Kemudian al-mu'minat hunna. Tapi kalau di sini amal soleh. Ataupun kita bercontoh yang lain, rumah-rumah. Boleh tak kita nyatakan mereka rumah-rumah? Tak boleh kan? Jadi maknanya karena ini benda kan. Sama juga ini amal soleh. Atau juga kalau yang sama juga bentuknya sini ayat. Ayat itu maknanya ayat kan? Ya, jadi kalau dalam tulisannya macam ini ayat. Ayatun bayinat. Ayatun. Jadi di sini pun juga ada alif dengan ta kan? Ayatun, sholihatun. Di sini menjadi apa di sini? Ayatun. Berakal atau tidak di sini? Ayatun. Tak berakal kan ayat-ayat. Boleh tak kita katakan mereka ayat-ayat? Boleh tak? Boleh kan? Jadi menjadi hunaka atau hiya di sini ayat-ayat? Hiya. Sama juga as-sholihat. As-sholihat ini karena dia tak berakal menjadi hiya. Ya, dominannya menjadi apa? Menjadi hiya. Bukan menjadi mufrad lagi, menjadi satu. Menjadi it's. Menjadi it's. Bukan menjadi ya? Dia sebab di sini as-sholihat dia tak ada akal. Ya kan? Sama juga macam ayat ya. Oke. Kemudian jantinanya jadi muannats ayat jadi tetap muannats, jumlah bilangannya jamak ya, jamak muannats, domirnya domir yang ketiga adalah hiya. Oke, bagus. Ustaz, yang ni untuk kalau muannats sahaja ke atau muzakkar pun kita tengok juga. Kalau mudzakkar Sama ada dia berakal kalau mudzakkar kalau jumpa macam tu dia sama juga macam tu. Sama juga. Tapi biasanya kalau yang mudzakkar dia biasanya sama ya, dia macam tu. Muslimun tu untuk yang berakal aja, muslimin itu untuk yang berakal biasanya. Okey, kemudian selanjutnya coba. Ustaz, Ya. dia jamak tu mufrad sebab kalau hiya satu bukan mufrad. Iya, dia memang jamak Jamak sebab dia bukan mereka amal-amal dia soleh. disebabkan karena dia tak berakal menjadi mufrad, menjadi it's. Dia karena dia tak berakal aja. Jadi kita contohnya yang lain, rumah-rumah lah ya. Kalau satu rumah sama dua. Tapi kalau kita menyatakan rumah-rumah, boleh tak kita katakan mereka rumah-rumah? Tak boleh lah. Kita menyatakan hum atau mereka rumah-rumah. Sama juga di sini. As-sholihat, tapi kalau yang dimaksud as-sholihat di sini adalah nama-nama perempuan-perempuan yang soleh, ya, sholihat atau as-sholihat, misalnya sholihat yang satu di sholihat yang di Shah Alam, sholihat yang di Subang Jaya, sholihat yang di Paling Jaya contohnya kan, kumpul semua misalnya kan, as-sholihat, gitu kan. Maka di sini mereka solihah. Gitu. Yang orang yang berakal semua. Tapi kalau misalnya di sini yang dimaksud as-sholihat di sini adalah menunjukkan apa? Untuk amal soleh. Sebab amal soleh dia tak berakal, maka dia menjadi satu aja. Jadi apa? It's menjadi hiya. Gitu ya. Insyaallah kita selepasnya coba. Sholihat, lepas tu. Silakan. Coba. Lahum ya. Lahum ada berapa perkataan tuh? Satu ke? Apa mana lahum? La namanya bagi atau untuk. Hum
mereka. Okey. Jadi ada berapa ayat tu? Ada berapa perkataan? Dua. Pertama la untuk hum mereka. La di sini menunjukkan isim ke fi'il ke harf? Ya. Ha? Isim ke fi'il harf? Haraf. Okey, haraf apa namanya di sini? Haraf. Jadi yang biasa kita pernah jumpa jadi ada untuk ini pertama bi dengan fi dalam yang pertama kali itu ila kepada min dari ka seperti an dari itu harap apa namanya harap kita tengok di sini ya. Di sini ada memang kita kena tengok makna dia dulu ya. Kalau misalnya haraf jar dia bermaksud la maknanya untuk atau bagi. Tapi kalau yang haraf taukid tadi itu yang tadi kan sesungguhnya atau benar-benar. Ya, di sini kan untuk kan. Jadi haraf jar. Tapi kena pastikan ya. Adakah selepas haraf la di sini ya isim ke fi'il? Kalau isim confirm ianya adalah haraf jar. Sebab nanti ada juga selepas tu fi'il misalnya, itu bukan haraf jar. Jadi kalau misalnya selepas la di sini maknanya untuk atau bagi, lepas tu hum itu maknanya apa? Mereka. Isim ke fi'il? Isim, maka confirm la di sini menunjukkan haraf jar. Sebab apa maknanya haraf jar tadi? Haraf jar. Pembaris bawah isim selepasnya. Pembaris bawah isim selepasnya haraf jar. Ya. Kerjanya membaris bawakan isim selepasnya ya. Okey. Selepas tu apa? Hum. Lepaslah hum. Apa makna hum? Mereka. Isim ke fi'il haraf ni hum ni? Isim. Isim apa namanya? Jadi kita ada kenalkan mereka. Isim ganti nama. Isim ganti nama. Apa bahasa Arabnya isim domir. Ini isim ganti nama atau isim domir ya. Kita tengok di diagram tu yang besar tu ada huwa, huma, hum ya. Itu ganti rincian yang diagram yang ketiga itu. Inilah semuanya ganti nama atau domir ya. Okey, kemudian domir ni ada berapa? Ada dua. Ya, ada yang melekat, ada yang tidak melekat atau domir muttasil dengan domir munfasil. Ya, kalau yang domir munfasil semua yang kita senaraikan dalam diagram itu semuanya adalah huwa ya, sampai ana nahnu tu semuanya adalah domir apa? Munfasil. Ya, domir yang terpisah. Tapi sekarang kita tengok di sini hum ini melekat ke terpisah? Melekat. Ini domir apa namanya? Domir muttasil. Ya, kalau kita tengok sini diagram sini domir muttasil. Ya. Jadi kalau tengok selepasnya, jadi ada yang melekat dengan isim, ada juga yang melekat dengan fi'il, ada yang melekat dengan apa lagi? Haraf. Tiga. Ya. Sekarang nih hum ini melekat dengan apa? Atau muttasil dengan apa? Haraf. Haraf apa? Haraf jar. Haraf jar kerjanya apa? Membaris bawakan isim selepasnya. Kita tengok hum ni barisnya apa? Baris mati. Sepatutnya barisnya apa? Baris bawah. Apa bahasa baris bawah? Jar. Majrur.